Sekali-sekali mulut nyinyir politisi yang satu ini perlu dibungkam agar tidak ngomong dengan komentar sembarangan, melontarkan tuduhan dan tudingan yang kerap tak berdasar hanya semata-mata karena sebagai oposisi. Harus beda dan berseberangan dengan langkah dan kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintahan Jokowi. Baik atau buruk tak peduli, yang penting dikritisi, bila perlu pakai senjata nyinyir lagi. Setali tiga uang dengan gubernur seiman pemimpin DKI Jakarta yang memanfaatkan merebaknya wabah COVID-19 sebagai ajang curi panggung dengan dramatisasi menebar ketakutan dan kecemasan bagi warga DKI sendiri. Ditambah pula dengan ulah anak buahnya Pemprov DKI yang tega hati menangguh keuntungan dengan menjual harga masker kelewat mahal. Anies, para pemujanya, dan koleganya termasuk PKS beserta elitnya masih sempat memanfaatkan persoalan wabah untuk mencari panggung. Ya, begitulah ideologi dan konsep perjuangan politik kaum berjubah religius. Nampak suci di luar, namun lupa sisi dalam mereka yang tak bersih-bersih amat dari virus-virus kemunafikan. Mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak dengan korupsi daging sapinya yang legendaris adalah salah satu contoh catatan sejarah kelam partai yang mengklaim diri paling Islami ini. Teranyar, dilansir dari detik.com, PKS menyebut sikap pemerintah Indonesia aneh terkait penanganan virus corona. PKS menyarankan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengikuti WHO soal menyikapi corona. Dalam dunia yang kian tersambung, sikap pemerintah Indonesia menangani virus corona aneh, kata Ketua DPP PKS Mardhani Alisera saat dihubungi pada Kamis 5 Maret 2020 malam. Mardhani menilai sikap Presiden Joko Widodo yang berani mengumumkan temuan kasus pertama pasien positif terjangkit corona telah menunjukkan kepekaan menghadapi krisis. Namun Kemenkes sebaliknya. Pak Jokowi malah berani mengumumkan ada sense of crisis. Kemenkes mesti untuk kasus pandemi ikut protokol WHO sehingga Indonesia tidak dikucilkan oleh komunitas internasional, ujar Mardhani. Mardhani mengatakan pemerintah wajib menenangkan masyarakat, namun lebih wajib membuat masyarakat siaga. Sikap siaga, lanjut Mardhani, baik untuk membangun kesadaran publik. Tenang wajib, tapi siaga lebih wajib. Plus lebih baik mengedukasi publik untuk bersiaga, karena itu baik untuk kesadaran publik, ucap Mardhani. Pernyataan Mardhani pun sontak ditepis oleh DPP Partai Golkar Aceh Hasan Zazili yang menskakmat dengan menepis tudingan tersebut. Aceh mengatakan pemerintah telah memberikan perhatian khusus terkait penyebaran COVID-19 tersebut. Tidak ada yang aneh dengan penanganan virus corona seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini. Presiden Jokowi telah memberikan perhatian khusus dengan mengamati dan turun langsung dalam menangani persebaran COVID-19 ini, ujar Aceh kepada detik.com Sabtu 6 Maret 2020. Aceh menyebut kepedulian pemerintah ditunjukkan dengan mempersiapkan berbagai rumah sakit rujukan, baik di Jakarta maupun daerah lain di Indonesia. Protokol penanganan COVID-19 tutur Aceh juga terbilang cukup baik. Ia mengimbau masyarakat untuk turut andil mencegah penyebaran virus corona, salah satunya dengan menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Saatnya kita bersatu menghadapi persebaran virus ini. Tugas mempersiapkan fasilitas kesehatan memang tugas pemerintah, tapi soal mendorong gerakan hidup sehat dan bersih yang merupakan tindakan preventif merupakan tugas kita semua, ucap Aceh. Masalah virus corona ini merupakan masalah global yang tak mengenal negara, suku, dan agama. Ini bisa terjadi pada siapa saja dan negara mana saja. Lebih baik mari kita bersama-sama hadapi virus ini dengan bahu-membahu. Tidak perlu saling menyalahkan, tandasnya. Sebelumnya, diberitahukan juru bicara pemerintah soal penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, mengimbau masyarakat tak perlu panik. Dia meminta masyarakat menyikapi COVID-19 dengan seperti halnya influenza. COVID-19 itu juga influenza, mestinya kita juga menyikapi seperti itu. Tidak perlu ditambah dengan kepanikan-kepanikan yang tidak perlu.
Bertahun-tahun kita berhadapan dengan influenza, dan benar sudah respons kita, ujar Ahmad Yuryanto di COVID-19 Media Center Gedung Bina Geraha, Jalan Veteran 3, Jakarta Pusat, Kamis siang. Sementara, Tedros juga menyampaikan perbandingan antara COVID-19 dengan influenza pada forum briefing media di Jenewa, Swiss Selasa 3 Maret tersebut. Virus ini bukan SARS, bukan MERS, dan bukan influenza. Ini virus unik dengan karakteristik unik, kata Tedros sebagaimana dilansir dari situs resmi WHO. Untuk diketahui, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan selaku juru bicara pemerintah soal penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto menuturkan, menyikapi COVID-19 sama seperti menyikapi flu. Padahal Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom menyampaikan COVID-19 bukan influenza.